Berjumpa lagi di Jurnal Barata. Baru-baru ini beredar kabar dari seorang Presiden Dewan Bisnis Amerika Serikat Taiwan, Rupert Hammond Chambers, yang melaporkan bahwa Amerika Serikat saat ini tengah mempertimbangkan rencana untuk memproduksi senjata dengan Taiwan. Produksi bersama ini dimaksudkan untuk mempercepat transfer senjata agar dapat memperkuat benteng pertahanan Taiwan dalam menghadapi serangan Tiongkok. Dalam laporannya pada hari Rabu 19 Oktober 2022 lalu, Chambers mengungkapkan bahwa kerjasama ini merupakan kelanjutan dari rencana penjualan senjata sejak tahun 2017, di mana dalam kongsi tersebut Amerika Serikat diketahui telah mengguyurkan dana lebih dari 20 miliar dolar Amerika. Namun, imbas pecahnya invasi Rusia dan Ukraina, kerjasama penjualan senjata antara Washington dengan Taipei akhirnya ditangguhkan karena kedua belah pihak kesulitan dalam memperoleh pasokan dan backlog beberapa sistem senjata. Dan setelah ketegangan geopolitik antara Taiwan dan Tiongkok memanas, Kongres Amerika Serikat akhirnya mempertimbangkan untuk kembali menghidupkan rencana produksi senjata. Lantas, akankah terrealisasi rencana tersebut dan seperti apa Tiongkok meresponnya? Mari kita simak yang berikut ini. Jurnal Barata. Sebagaimana kita ketahui bahwa aliansi pertahanan Taiwan dan Amerika Serikat sudah berlangsung lama, yakni sejak masa Perang Dunia Kedua. Aliansi pertahanan kedua negara ini nyatanya telah mengalami perubahan beberapa kali sejak awal terbentuknya. Untuk memperkuat aliansi tersebut, Amerika Serikat pun akhirnya membuat perjanjian baru dengan Taiwan yang disebut dengan Undang-Undang Hubungan Taiwan atau Taiwan Relation Act atau TRA yang ditandatangani oleh Presiden Jimmy Carter yang kemudian menjadi landasan bagi aliansi Taiwan dan Amerika Serikat hingga saat ini. Isi dari TRA tidak hanya menyangkut kerjasama maupun aliansi pertahanan militer dengan Taiwan saja, namun juga komitmen Amerika Serikat untuk membina hubungan yang lebih dekat dan intensif dengan Taiwan. Namun, dalam TRA inilah digarisbawahi bahwa Amerika Serikat akan terus memasok senjata untuk kepentingan pertahanan Taiwan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. TRA inilah yang hingga saat ini masih dipegang oleh Amerika Serikat maupun Taiwan dalam menjalankan aliansi pertahanannya. Baik Taiwan maupun Amerika Serikat tidak akan meningkatkan kekuatan militernya maupun memperkuat aliansinya jika tidak ada hal yang memicunya. Hal yang menjadi pemicu semakin kuatnya aliansi kedua negara adalah karena pengaruh Tiongkok yang semakin mengancam hegemoni Amerika Serikat di tataran global secara umum dan secara khusus bagi kemerdekaan Taiwan. Jadi sangat jelas bahwa sebenarnya kepentingan Amerika Serikat terhadap Taiwan selain mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata juga untuk mengganggu stabilitas di antara Tiongkok dan Taiwan baik secara politik maupun ekonomi. Namun, seperti yang kita tahu, Tiongkok tidak gampang untuk diprovokasi dengan cara dan strategi seperti itu. Bagi Tiongkok, seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa pertempuran, sebagaimana filosofi yang dianut oleh Sun Tzu. Prinsipnya, Tiongkok harus masuk Taiwan tanpa perang dan langsung memenangkan seluruh medan. Apakah kemungkinan itu bisa terjadi? Bagi Tiongkok itu bisa tercapai lantaran Tiongkok memiliki keyakinan pada pola pikir Sun Tzu bahwa kemenangan akan datang dari menemukan sebuah peluang dalam masalah. Dengan demikian, maka rencana apapun yang ingin dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Taiwan tentu saja
tidak berpengaruh terhadap Tiongkok meski harus dengan cara memproduksi senjata bersama demi meningkatkan kemampuan pencegahan terhadap Tiongkok. Padahal sangat jelas rencana itu masih agak sulit tercapai karena berbagai pertimbangan yang matang atau konsekuensi logis yang akan diterima Amerika Serikat ke depannya. Sehingga menjadi wajar apabila Chambers belum bisa menentukan secara spesifik jenis senjata apa yang akan diproduksi. Meski kemungkinan besar akan fokus pada penyediaan lebih banyak amunisi dan teknologi rudal yang sudah lama dijualnya ke Taiwan. Chambers pun juga mengakui jika pembuatan senjata bersama juga membutuhkan lisensi bersama dari Departemen Luar Negeri dan Pertahanan masing-masing, sehingga Amerika Serikat mungkin akan menolak melakukan itu karena tidak mau menyetujui teknologi penting untuk platform asing. Tidak hanya itu, analis yang berbasis di Taiwan juga meragukan kerjasama produksi senjata tersebut dapat terrealisasi lantaran adanya risiko rahasia militer yang bocor dan kepentingan pedagang senjata, sehingga itu bisa menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan. Ko Chong-lun, seorang komentator terkenal tentang isu-isu militer, juga mencatat bahwa kesulitan terbesar dalam kerjasama Taiwan dan Amerika Serikat dalam produksi senjata adalah bahwa pemerintah Amerika Serikat harus mengatasi penentangan industri senjata untuk memindahkan jalur produksi ke Taiwan. Keuntungan menipis dan kebocoran rahasia teknologi militer juga menjadi alasannya. Itu berarti jika senjata diproduksi di Taiwan, maka margin bunga untuk pedagang senjata tidak akan setinggi di masa lalu, sehingga faktor ini pun sangat harus dipertimbangkan oleh Amerika Serikat secara matang. Kita tahu bahwa selama ini pemerintah Taiwan senantiasa berusaha untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan militer dalam negerinya. Taiwan bahkan merupakan konsumen terbesar dari persenjataan yang dipasok oleh Amerika Serikat. Maka tidak mengherankan jika Taiwan menjadi wilayah dengan tingkat penerimaan senjata terbesar di Asia. Di antara banyak negara penerima pasokan senjata milik Amerika Serikat, Taiwan menduduki peringkat keempat setelah Israel, Mesir, dan Arab Saudi pada tahun 2004 hingga 2007 dengan total nilai penjualan sebesar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan pada tahun 2008 sampai 2011, Taiwan menduduki peringkat kelima setelah Arab Saudi, Mesir, Israel, dan Australia. Hingga pada tahun 2011 sampai 2014, anggaran militer yang dibuat Taiwan hampir seluruhnya memasok senjata dari Amerika Serikat. Seperti diketahui, sejak tahun 2019, Taiwan juga telah memesan setidaknya 17 miliar dolar Amerika Serikat untuk peralatan militer Amerika Serikat. Ini termasuk pesanan sebanyak 66 jet tempur F-16 senilai 8 miliar dolar di bawah mantan Presiden Donald Trump, salah satu pesanan tunggal terbesar yang pernah ada. Pada Juli 2022 yang lalu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga telah menyetujui kemungkinan penjualan bantuan teknis militer senilai 108 juta dolar untuk Taiwan. Pentagon mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Taiwan meminta suku cadang untuk tank dan kendaraan tempur, senjata kecil, sistem senjata tempur, dan barang-barang dukungan logistik. Diketahui jika kabar tentang rencana produksi senjata Amerika Serikat dan Taiwan ini muncul setelah Presiden Tiongkok Xi Jinping mengungkap keinginannya untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan dalam waktu dekat. Hal ini tentu dianggap Amerika Serikat sebagai ancaman yang mendorong Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken untuk memodernisasi militer Taiwan sehingga bisa menjadi landak yang sulit diserang oleh Tiongkok. Merespon rencana produksi senjata Amerika Serikat dan Taiwan tersebut, kemudian Presiden Xi Jinping menegaskan bahwa Tiongkok tidak akan pernah melepaskan hak untuk menggunakan kekuatan atas Taiwan jika itu diperlukan. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya, Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.